Peduli pada lingkungan bukanlah sebuah keterpanggilan biasa, tapi lebih dari ungkapan rasa cinta yang mendalam pada kehidupan, pada negeri dan tanah air, serta pada masa depan yang lebih baik. Seorang Oipetruk atau Mas Ari beserta teman-temannya telah ambil bagian dengan melakukan konservasi Teluk Saleh, sebuah akuarium dunia yang menyimpan sumber daya bahari. Semoga ini menginspirasi generasi muda lainnya, sekaligus mengetuk kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya Teluk Saleh di tanah Intan Bulaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini saya bersama seorang tokoh muda yang penuh inspiratif. Biasanya kita kenal beliau itu di dunia maya, tetapi ternyata beliau ini punya aktivitas yang luar biasa di dunia nyata. Nama dunia mayanya itu Oipetruk. Iya, benar, Pak. Nama aslinya apa? Nama aslinya Ari. Ari apa? Ari Abdus Salam. Ari Abdus Salam. Kali ini saya sengaja bersilaturahmi ke kediamannya untuk bincang-bincang terkait dengan banyak hal, karena ternyata beliau ini aktivis lingkungan. Nah, persoalan yang sekarang ini menjadi agenda nasional sekaligus juga agenda dunia, persoalan lingkungan, dan ini sangat urgen. Nah, saya sangat beruntung bertemu dengan seorang Oipetruk ini atau Mas Ari gitu ya, dalam konteks bagaimana kita menata lingkungan ke depan. Dan Sumbawa adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya laut yang luar biasa, tetapi sekaligus juga terancam sumber daya itu karena ada perilaku yang tidak sengaja atau bahkan tersengajakan oleh kepentingan ekonomi lah dan lain-lain. Nah, karena itu kita ingin menggali bagaimana beliau mengimplementasikan komitmennya kepada lingkungan. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Mas Ari, saya lihat Bapak ini konsen ke persoalan lingkungan. Disiplin ilmunya apa nih? Saya dari hukum Islam. Hukum Islam. Nggak nyambung. Syariah hukum Islam. Pendidikan formalnya hukum Islam gitu ya, hukum Islam syariah. Tetapi kiprahnya lingkungan. Wah, ini luar biasa ini. Kemudian apa yang melatar belakangi Mas Ari ini? Belakangan ini konsen dengan persoalan lingkungan. Mungkin ada pengalaman atau ada ya sesuatu yang memotivasi Mas Ari untuk mau melakukan peran-peran sosial kayak begini. Kalau masalah saya kan dari latar belakang pendidikan syariah, hukum Islam. Semua orang bisa memilih masalah pendidikan, tapi masalah lingkungan semua orang harus kepada lingkungan. Jadi itu pertama saya 2014 sama teman-teman sering keliling Teluk Saleh keliling jalan-jalan keliling Teluk Saleh, ada tamu kita bawa. Jadi intinya jadi guide lah. Jadi guide ya. Jadi guide 2015. Jadi 16. Pernah aktif di keperisataan. Iya. Iya. Banyak tamu-tamu yang dari Jakarta, dari Lombok, dari Bali yang kepingin snorkeling, menyelam itu ya. Menyelam itu kita kasih fasilitas semua dari masuk semua ke wilayah Teluk Saleh, dan kita melihat keadaan terumbu karang sangat rusak akibat bom potasium. Terumbu karang di wilayah Teluk Saleh relatif rusak ya. Relatif rusak akibat dari kegiatan nelayan yang mengambil ikan dengan bom, ya, benar, dengan racun ya, bahkan itu ya, dan lain-lain. Terus akhirnya saya sama teman-teman berinisiatif untuk mencoba buat kelompok yang tujuannya konservasi, baik terumbu karang, mangrove
maupun sosialisasi tentang sampah. Akhirnya kita buat kelompok Sumbawa Grow Up. Sumbawa Grow Up. Sumbawa Grow Up dari Iya, 2017. Nah, fokus kegiatan Grow Up itu apa? Fokusnya untuk kelompoknya fokus kepada penanaman karang, mangrove, sama sosialisasi tentang sampah. Itu kita fokus ke situ. Akhir 2017 kita coba belajar tanam terumbu karang. Kita cari belajarnya di mana? Belajarnya pertama kita cari di Sumbawa ini yang pernah bergelut di bidang itu, yang sudah pengalaman. Kita pergi ke salah satu hotel yang ada di Sumbawa ini karena kita dengar mereka sudah tanam terumbu karang. Ternyata mereka sudah profesional karena mereka pakai sistem biorock. Pakai sistem biorock. Ternyata setelah kita pergi, ternyata kita nggak connect pembicaraannya karena kita lebih mendasar, lebih kepada biasa ya, pakai media beton, sumber daya yang ada gitu. Iya. Iya. Coba saya buka di internet, di YouTube juga. Ternyata di situ ada cara pembuatannya pakai media beton. Media beton 30 kali 30 dan ketebalan 7 cm. Di situ di setiap pojok kita taruh pipa plastik. Siapa yang menjadi instruktur atau pelatih dalam membuat terumbu karang dari pipa atau dari tidak ada. Terus ilmunya ambil dari mana? Kita belajar sama-sama dari YouTube. Oh, seperti ini. Jadi otodidak semuanya. gitu. Betonnya kita buat di depan sini. Iya. Gitu, bagaimana cara pengambilan bibit atau plasma terumbu karang itu kita lihat juga di YouTube. Harus di stek dalam satu gerombolan terumbu karang hanya 10% yang diambil supaya nggak mati, nggak ganggu yang semula gitu ya. Jadi dari situ akhir masuk ke dalam Teluk Saleh, kita lihat lokasi Gili Dangar namanya, sebagai lokasi konservasi kita karena di situ termasuk dalam lokasi konservasi juga dari kementerian. Kita melihat di situ ada satu daerah yang katanya dulu zona merah dengan potasium. Ya, kita coba karena masuk lewat situ. Sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bom itu ya. Benar. Nah, kita lihat juga keadaan Gili Dangarnya bagus untuk dijual sebagai wisata laut ya, wisata bahari. Tapi sebentar, yang menarik itu Ari bersama teman-teman membuat kegiatan konservasi terumbu karang. Benar. Membuat dari berbagai macam bahan, dari beton, dari kod dan lain-lain. Pertanyaan saya itu, siapa yang backup? Nah, apakah ada kekuatan yang memberikan supporting? Iya. Apakah dari pemerintah atau apa? Karena ini kan butuh biaya nih. Benar, Pak. Bayangkan kita bikin terumbu karang, ini kegiatan konservasi yang membutuhkan energi besar sebenarnya. Benar. Terus pertanyaan kita menarik gitu. Bapak tuh dapat biaya dari mana untuk bikin kegiatan kayak gitu? Awalnya kita bentuk kelompok, itu kelompok swadaya dari uang pribadi masing-masing teman-teman. Bahkan saya dulu sering saya masukin ke grup Rungan Semawa untuk cari dana. Saya masukin ke sana, kita butuh semen, butuh uang, butuh pipa. Akhirnya banyak yang respon dari teman-teman Rungan Semawa itu. Ada yang ngasih semen, ada yang ngasih pasir, ada yang ngasih uang gitu. Itulah yang kita bentuk. Berarti murni ini kegiatannya swadaya sekali. Jadi belum ada intervensi anggaran dari pemerintah daerah atau dari lembaga turisme internasional atau dari lembaga turisme nasional? Belum ada. Akhir 2018 kami sering share kegiatan di Rungan Semawa. Nah, ternyata di situ ada orang kementerian. Orang kementerian. Mereka melihat, loh, kok ada ya kelompok di Sumbawa seperti ini yang super aktif pada lingkungan, pada terumbu karang. Akhirnya mereka dan swadaya pula gitu ya. Swadaya pula. Akhirnya mereka menghubungi saya sebagai ketua. Kita komunikasi lewat Facebook, lewat telepon, WA.
mereka suruh buat proposal, kita mendapat bantuan berupa kapal, alat selam, dan Peralatan ya, peralatan. daripada peralatan. Iya. Tapi sebentar, Teluk Saleh itu kan kawasan yang sekarang ini dikenal oleh dunia karena ada hiu paus. Ya, benar. Nah, bagaimana coba diceritakan nih? Kenapa tiba-tiba ada hiu paus di situ? Padahal itu zona merah yang dulunya tempat pengoboman ikan. Oke. Nggak ada salahnya kata LIPI dulunya yang saya dengar, saya baca di buku juga bahwa Teluk Saleh ini adalah akuarium terbesar dunia. Artinya banyak jenis-jenis ikan yang ada di Teluk Saleh, bahkan jenis terumbu karang pun, jenis yang lain pun ada ya, variatif, beragam variatif gitu ya. semuanya. Sehingga LIPI mengatakan tidak salah mereka bahwa akuarium dunia ada di Sumbawa ini. Iya. Sehingga sudah lama sih ada teman-teman yang mengetahui bahwa ada hiu paus. Ada hiu paus di Teluk Saleh, bahkan ada LSM yang datang ke sini untuk melihat, mengecek keadaan tersebut. Mereka juga datang konservasi tentang hiu paus. Tapi baru berapa tahun ini sudah mereka menjual wisata hiu paus. Karena ini mereka melihat, ini luar biasa ini kekayaan Teluk Saleh ini. Sehingga mereka menjual wisata hiu paus ini. Oke. Satu hal yang menarik ada sekalian bahwa seorang Taufik Rasen, pemerhati sekaligus praktisi budaya dan lingkungan juga, beliau itu pernah menyampaikan kepada kami titik pusaran dunia itu ada di episentrumnya itu di Teluk Saleh. Dan kalau kemudian disebutkan bahwa laut Teluk Saleh itu adalah akuarium dunia, bisa jadi benar apa yang disebutkan oleh Bang Taufik. Dan termasuk juga ada kekuatan-kekuatan lain. Dan karena itu Bang Upik membuat semacam museum di Teluk Saleh itu. Ada museum yang dibuat kaitan dengan bagaimana mencari jejak peradaban dunia. Oleh karena menjadi strategis kedudukan Teluk Saleh ini sebagai pusat pariwisata, sekaligus pusat peradaban. Tetapi kan kita sayangkan, sebagai laboratorium, sebagai akuarium internasional, bahwa isi lautnya relatif terganggu oleh aktivitas nelayan yang dulunya sering melakukan pengemboman ikan, menggunakan potasium dan lain sebagainya. Dan akibat dari itu terumbu karangnya rusak. Tetapi kita juga melihat kondisi bahwa belakangan ini juga gunung-gunung di sekitar Teluk Saleh kan tandus. Nah, bagaimana nih Ari atau Petruk ini yang biasa kita kenal di dunia maya ini, bagaimana mencermati kondisi. Di satu sisi Ari dan teman-teman ingin melakukan konservasi kepada laut, tapi di sisi lain gunung di sekitar itu tidak juga dirawat oleh masyarakat, terutama kan dengan melakukan penanaman jagung gila-gilaan, dan itu menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan. Nah, bagaimana Mas Ari melihat kondisi seperti ini? Saya sangat berharap sekali kepada pemangku pemerintah yang ada di NTB maupun Sumbawa ini, untuk segeralah kita melihat keadaan yang sebenarnya di Teluk Saleh ini, bahwa sekarang cukup kritis ya dengan adanya masuknya komoditi baru, yaitu jagung. Nama jagung. Nah, akibatnya semua hutan gunung yang ada di pesisir Teluk Saleh, dikelilingi Teluk Saleh itu semuanya dibabat habis untuk ladang jagung. Dan saya lihat akhirnya semua
terumbu karang rusak. Iya. Akibat hutannya, gunungnya tandus, sedimentasi semakin tinggi di dalam Teluk Saleh. Terus bahan-bahan kimia yang dipakai oleh petani yang masih aktif turun pada saat musim hujan, turun ke dalam laut, mereka akan merusak biota laut yang ada. Iya, biota laut termasuk terumbu karang. Iya, penggunaan obat-obatan gitu, insektisida dan lain-lain itu ya. Sehingga sedimentasinya juga tanah pasir dari gunung turun ke laut, turun ke pantai, sehingga sedimentasinya sangat tinggi. Nah, bagaimana Mas Ari melihat ini sebagai sebuah potensi bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepada generasi muda yang ada di sekitar itu kan sebagai upaya untuk melihat Teluk Saleh sebagai sebuah potensi. Ya, benar. Alhamdulillah baru-baru ini saya mencoba membuka pengenalan alat selam dasar lah kepada masyarakat Sumbawa, teman-teman muda. Bukan sebenarnya hanya pengenalan saja, bukan pelatihan. Pengenalan dasar ya. Hanya pengenalan dasar alat selam. Jadi hanya ada batas-batas kedalaman tertentu karena ini baru awal. Itu pun juga sekaligus kita jual wisata dalam laut. Iya, sekaligus iya. Itu makanya memperkenalkan potensi dalam laut di bawah laut. Iya, ya. Benar. Kita coba ada kelas-kelas setiap minggu, kadang ada 3-4 orang yang ingin belajar. Terus kita foto-foto di dalam air untuk menjual wisata bahari, wisata dalam lautnya sekaligus itu. Jadi saya sekarang sudah membuka lah untuk kegiatan pengenalan alat selam dasar di Sumbawa. Semacam pelatihan ringan, pelatihan diving dasar gitu ya. Ya. Pelatihan dasar diving sudah mulai dibuka di Teluk Saleh gitu Teluk ya. Saleh. Nah, apakah dengan cara pelatihan seperti itu ada korelasinya tidak dengan ada peningkatan jumlah kunjungan wisata belakangan ini? Terkait dengan yang punya hobi untuk menyalurkannya tentang selam, diving gitu kan, snorkeling dan lain-lain. Benar. Kebetulan saya sama teman-teman di Sumbawa Grow Up ini baru membuka. Tapi alhamdulillah saya lihat di Facebook, kita buka lewat Facebook ya. Alhamdulillah ada minat ya? Ada peminatnya, cukup banyak peminatnya. Tapi kalau untuk snorkel sangat banyak sekali untuk snorkeling. Ya mudah-mudahan saya berharap ke depannya semakin banyak yang minat tentang diving ya. Iya. Nah, satu hal Mas Ari, potensi laut Teluk Saleh itu kan dia berada relatif jauh dari jalur rame, jalur lintas. Nah, bagaimana sistem transportasi? Karena kalau kita ingin berdayakan itu sebagai potensi wisata bahari, maka indikator yang harus dimunculkan itu adalah bagaimana aksesnya mudah dijangkau. Nah, ada enggak sistem transportasi yang ditata, terutama transportasi darat, yang kemudian diatur sedemikian rupa? Selain itu juga transportasi laut, sarana penunjang untuk jalan-jalan, melihat laut, melihat isi laut dan seterusnya, termasuk untuk selam. Bagaimana itu Mas? Iya, untuk menunjang perjalanan darat menuju Teluk Saleh, saya kira teman-teman yang guide yang punya yang lebih kepada promosi pariwisata, menjual menjual paket wisata. Saya kira mereka sudah jelas ada di situ. Paketnya berapa, paket yang ini masuknya lewat sini, mereka sudah siap dengan transportasinya. Kalau saya melihat untuk masuk ke wilayah Teluk Saleh ini sangat banyak pintu masuknya. Bisa lewat Aibari,
Moyo Utara Iya, iya. bisa, Jalur laut. jalur daratnya Jalur darat langsung bisa, ke masuk ke sana Oh, Teluk Saleh. Bisa lewat Moyo Hilir langsung ke Prajak. Prajak ya. Prajak bisa lewat Lapi juga, Labu Trata bisa lewat situ, lewat Marungi, Labu Sangur, iya, lewat Teluk Santong juga bisa, di Trano juga bisa. Jadi perjalanan itu sangat banyak pintunya untuk bisa menikmati Bisa keindahan menuju ke Teluk Saleh. Teluk Saleh. Nah, jarak Teluk Saleh dengan pusat kota Sumbawa. Kota kira-kira Sumbawa. berapa kilo? Kalau yang paling dekat ini lewat Taibari. Dari Bari ya. Lewat Taibari, Moyo Utara. Nggak jauh, sekitar 20 menit 20 perjalanan menit ya? Perjalanan darat. Iya. Dan jalannya Sampai. bagus. Jalannya aspal. Oh, lewat jalur lingkar Iya, itu ya? Iya, benar. benar. Nah, Cukup dekat. Jadi sekalian, potensi bahari kita di Teluk Saleh nampaknya relatif bisa dijangkau dengan beberapa akses jalan yang sudah disebutkan tadi. Karena itu, ayolah yang punya hobi atau punya kesenangan akan sumber daya laut, pantai, kemudian alam bawah laut dan lain sebagainya, ayolah ke Teluk Saleh. Tapi dengan pesan bahwa datang ke sana, tetapi jangan bawa sampah. Benar. Datang ke sana jangan bawa bom lah, gitu kan? Jangan merusak lingkungan. Karena sekali lagi untung ada Mas Owi dan teman-teman ini masih peduli dengan kemampuan yang terbatas, bahkan sumber daya pula, istilahnya swadaya yang pribadi dan lain-lain, masih mau loh melakukan upaya konservasi secara gratis kepada potensi Teluk Saleh itu tanpa ada intervensi dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Tetapi lewat kesempatan ini kami ingin mengetuk hati dan pikiran pemerintah daerah Sumbawa provinsi agar melihatlah Teluk Saleh ini sebagai potensi sumber daya laut, sumber daya wisata, bahkan sumber daya peradaban dunia. Bayangkan kita banggakan Teluk Saleh sebagai akuarium dunia, tetapi terancam sumber daya ikan termasuk juga hiu paus itu gara-gara lingkungan, bom dan lain sebagainya, termasuk juga pembabatan hutan di sekitar lereng Teluk Saleh itu untuk penanaman jagung, dan itu membuat sedimentasi sekaligus juga unsur kimia dari obat-obatan insektisida dan lain-lain itu kan membunuh biota laut. Ini hal yang mesti dicegah, mesti ada intervensi secara serius dalam waktu yang cepat. Sebab jika tidak dan ada pembiaran, maka kita hanya punya nama, kita hanya bisa bercerita bahwa Teluk Saleh itu AUEO gitu kan. Tetapi ternyata kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, terakhir Mas Oi, terhadap kondisi ya dan apa yang menjadi planning ke depan Mas Oi, bagaimana membangun sinergi dengan masyarakat sekitar ini, pemerintah desa termasuk para nelayan, sinerginya seperti apa? Kita dari awal kita masuk ke dalam Teluk Saleh, kita sudah melihat lokasi mana yang menjadi prioritas, lokasi mana yang katanya zona merah. Akhirnya kita coba masuk ke daerah tersebut, kita sosialisasi ke masyarakat, kita perkenalkan bagaimana cara penanaman terumbu karang, bagaimana cara membuat daerah tersebut jadi daerah wisata bahari. Kita coba seperti itu kepada masyarakat. Bahkan masalah sampah pun saya sosialisasi ke desa-desa pesisir. Masalah sampah, karena sampah ini sangat banyak di laut. Dan musim hujan mereka datang dari sungai menuju Teluk Saleh. Saya coba sosialisasi ke masyarakat, masalah sampah juga, masalah penanganan terumbu karang, mangrove segala macam kita coba. Ya mudah-mudahan ke depannya ada pemerintah kabupaten, provinsi untuk mencoba melihat apa yang sedang terjadi di dalam Teluk Saleh. Oke. Hadirin sekalian, itulah bincang-bincang kami
Dan di dalam itu ada harapan dari Mas Ari dan teman-temannya itu agar pemerintah daerah masing-masing ini, mulai dari pemerintah desa bahkan ya, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, untuk ikut intervensi segera. Karena satu, ada potensi wisata bahari yang punya nilai ekonomi sekaligus nilai wisata. Ya. Tetapi ada kondisi yang mengancam rawan ini kan, atas terjadinya persoalan lingkungan di situ, mulai akibat dari penanaman jagung sampai dengan pengambilan ikan yang menggunakan pom. Karena itu marilah semua potensi itu bersinergi supaya apa yang dilakukan oleh Mas Ari dan teman-temannya ini ya bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi kan mesti didukunglah dengan bentuk-bentuk kebijakan. Dan terakhir ya kita berharap agar apa yang dilakukan oleh Mas Ari dan teman-teman ini juga bisa diinisiasi, bisa juga dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Karena kita tidak miskin dengan sumber daya. Potensi sumber daya bahari kita banyak kok. Di beberapa titik-titik yang ada pulau kecil, pulau sekitar itu masih ada yang tersembunyi, dan teman-teman muda lah yang kemudian bisa mengambil inisiatif untuk melakukan upaya mendeteksi secara serius tentang potensi kepariwisataannya, potensi bahari itu, tapi sekaligus melakukan upaya-upaya konservasi, ya upaya konservasi agar lingkungan kita bisa menjadi lebih baik. Demikian hadirin sekalian, dan terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Apa yang menjadi upaya dan kerja Bapak ini bisa bernilai positif ya bagi daerah gitu kan. Sekaligus juga mendapat pahala gitu kan, karena lebih banyak ilas dan swadayanya gitu kan. Iya, Pak. Tapi kita berharap lewat kesempatan ini segeralah pemerintah daerah membantu. Kalau didiamkan ini khawatir, jangan-jangan ini kan manusia langka ini. Untung ada yang mau berinisiatif kayak begini lah. Kalau tidak disupport kan sayang sumber daya ini. Mudah-mudahan apa yang jadi perbincangan kita bermanfaat buat kita juga dan buat hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.